besar istri saya, Bu Haja Lirini Rambe di Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Induk ya. Pertama saya secara pribadi dan keluarga juga tim, itu kita ya secara jujur ya, secara manusiawi kita prihatin, dan saya jujur saja bersedih, beliau sakit, dan saya lihat dia dibopong ya. Kemudian tadi ada saya lihat di Instagramnya lagi diinfus ya. Mudah-mudahan beliau sehat, karena sejatinya pertarungan Rasman dengan Hotman ini kan sudah masuk ke 35 bulan. Jadi 1 bulan lagi sudah 3 tahun. Februari 2022, sekarang Februari 2025, 3 tahun. Nah, jadi bagi saya perang berlarut ini adalah sebuah indikator bagaimana sesungguhnya antara Rasman dengan Hotman itu ya setara. Dan ya mohon maaf ya, mungkin beliau melihat dan mendengar pertanyaan-pertanyaan dari tim RAN dan ya situasi di persidangan, dan itu belum sampai ke saya. Jadi kita itu ada 33 pengacara, tambah 2, jadi 35, yang datang itu sekitar 15, pertanyaan itu baru 4 orang, tim hukum saya, baru 4 orang. Dan rencananya itu setelah pertama itu dari profesor, pertanyaan dari tim saya itu dari Profesor Alvis Sombing, kemudian diteruskan oleh Saudara Lihat Utabarat SAMH, kemudian dilanjutkan oleh Ketua Tim, Saudara Lecumanan SAMH Doktor, kemudian baru Rahmat Riyadi, Managing Partner. Nah setelah dari Rahmat, itu rencananya akan digeser ke Bu Eli Danetti, kemudian ke Bung Herwanto dan teman-teman yang lain. Nah belum ke saya. Nah pada saat menyampaikan pertanyaan itu khususnya di poin pertanyaan dari Pak Lecumanan dengan Saudara Rahmat itu kelihatan Saudara Hotman sudah tidak fokus. Dia sudah tidak fokus, kemudian dia menunjukkan semacam posisi mukanya pucat, kemudian kertas yang di depan dia sebelah kiri itu jatuh, kemudian kertas yang di depan dia langsung jatuh, kemudian kertas yang sebelah kanan jatuh. Praktis ada 1-2 yang lain itu nggak diambil gitu. Ya saya melihat memang ini orang sakit, apa orang stres atau apa. Jadi yang ditanya oleh Pak Lecu itu nanti poinnya lain, terus jawabannya lain. Ditanya oleh Saudara Rahmat juga begitu. Nah, kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan beliau. Ya saya secara manusiawi, saya ingin katakan satu aja. Saya beasiswa, bos. Saya beasiswa sampai saya lulus di Malaysia. Nah, jadi saya itu dispirit oleh orang tua saya bahwa miskin itu tidak menghalangi seseorang untuk sukses. Dan miskin itu tidak menghalalkan untuk kita melakukan tindakan yang haram. Merampok, mencuri, itu dididik oleh ayah saya. Tidak pernah, catat aja, saya 10 tahun jadi anggota DPRD. Saya dikenal orang Bupati Bayangan karena begitu dekat ya dengan Bupati, kita sering koordinasi dengan Gubernur, di bawah Bupati saya Ketua Badan Anggaran itu 8 tahun, Badan Legislasi 2 tahun, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Sekretaris Fraksi, Sekretaris Partai Golkar, Ketua Partai PKPB, bahkan Ketua DPP di pusat. Jadi saya sampaikan kepada kalian, selama ini kan Rasman itu bukan siapa-siapa, Rasman bukan siapa-siapa. Selalu Hotman ngomong gitu, tapi tiap hari dia bahas Rasman. Nah sekarang saya mau katakan setara kenapa? Coba Anda lihat, 3 minggu terakhir trending topik Rasman versus Hotman. Coba lo lihat tuh di TV-TV, sama di YouTube kalian punya, baik TV One, baik Metro TV, baik Kompas TV, CNN, ya, kemudian infotainment, apalagi lah, Silet lah, kemudian Seleb.com dan lain-lain, Tempo dan lain-lain, semua. Situ tulisannya Rasman versus Hotman. Sekarang gue tanya, kalau begitu tulisannya setara apa enggak? Setara.
Nggak ditulis tuh, Hotman di atas, Rahman di bawah, nggak gitu-gitu. Tapi itu pun tidak membuat saya congkak, sombong, angkuh. Karena kesombongan awal dari kehancuran. Dan orang sombong adalah sifat setan. Jadi saya selalu istighfar pada diri saya. Sama dengan hari ini. Saya baru nyampe di bandara, orang sudah ngantri. Bukan lagi 25 orang, puluhan jerit-jerit, Pak Rasman, Pak Rasman. Nah itu kalau Hotman kan dia pasti posting tuh. Oh ngantri. Tadi sampai di kampung saya, kampung-kampung istri saya, mau ngantri. Orang kejar-kejar jerit-jerit di sana tuh. Pak Rasman ramai ya. Karena saya berasal dari bawah, jadi saya mengerti. Memang kita hebat hari ini untuk disombongkan, kan enggak. Dalam Islam, dalam ajaran agama yang saya pahami, khairun nas anfa'u linnas. Orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau sesama kita sebagai manusia, ada yang sakit, kita doakan dia sehat. Karena sakit itu ada dua pilihannya. Kata Allah, satu menghapuskan dosamu, kalau kau sabar. Yang kedua teguran dari Tuhan, ya koreksi aja. Saya meyakini bahwa di ajaran non-muslim juga begitu. Ya, saya nggak perlu ajari seorang Hotman Paris untuk membaca Injil. Tapi saya kasih aja dia satu firman Tuhan ya, dalam Alkitab. Saya sebut begini, saya baca ya, dalam surat Timotius. Ya, silakan nih Hotman baca. Dalam surat Timotius, saya lupa ayat berapa. Gitu ya. Ketika Rasul Paulus memberitahu kepada murid-muridnya Timotius bahwa orang baik, ya ingat itu ya, tidak akan pernah terkena bencana, tapi orang fasik pasti celaka. Itu di Alkitab. Artinya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, dia tidak akan terkena bencana. Jauh dari dia itu. Tapi orang yang fasik, orang yang jahat, ya pasti akan celaka. Kalau saya sinkronisasi dengan Al-Quran, saya lihat di Injil, ini memang semua ajaran agama mengatakan begitu. Kalau kita lihat dari ajaran agama Hindu, Buddha, mereka mengenal yang namanya apa? Karma. Hidup ini tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kau menabur angin, kau menuai badai. Kau tanam padi, pasti tumbuh padi. Kau tanam singkong, tumbuh singkong. Kau nggak mungkin tanam padi, tumbuh kelapa. Itu nothing. Jadi ini masih ada koreksi gitu. Jadi kita masih ikhlas ya. Ada orang yang berkembang. Saya selalu bilang di depan media semua ya. Apakah Rasman anak kampung, anak jual ayam yang dibilang miskin sama si Hotman? Ya, saya ini bukan orang kaya, nggak bisa beli Lamborghini. Kata si Hotman, kata dia, saya nggak bisa bilang saya bisa beli Lamborghini. Enggak, saya nggak akan ngomong. Saya nggak akan ngomong berapa kekayaan saya. Allah marah. Allah marah. Karena hidup saya qanaah. Jadi, dalam ajaran agama yang saya katakan, yang saya pahami bahwa yang harus tinggi adalah harga diri, yang rendah adalah, maaf, yang harus tinggi adalah harga diri, yang rendah adalah hati. Bukan dibalik-balik. Nah, jadi kalau saya secara manusiawi, sekali lagi saya katakan bahwa dengan sakitnya saudara Hotman, saya prihatin, saya doakan, semoga beliau sehat, dan kami bisa bersidang untuk tanggal 27 Februari 2025, hari Kamis mendatang. Dan itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pastikan ke dia. Karena ketika Hotman melaporkan saya 10 Mei 2022, dalam teori hukum, siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, kalau dia menuduh saya melakukan pencemaran nama baik, dia mesti buktikan. Maka ruangnya di persidangan. Saya akan tanya. Seperti yang disampaikan Bu Ida kemarin ketika kita lihat di berita acara pemeriksaan. Dia sebut bahwa dia mengatakan bahwa payudara atau buah dada dari iklim hakim itu keras. Ditanyalah sama Rahmat, dengan cara apa saudara mengetahui itu keras?
Nah, itu baru poin-poin sedikit saja saya kasih clue. Nanti akan mendalam lagi. Nah, jadi sampai terjadi perdebatan, ini buah dada yang ditanya, kok dia jawab, itu nggak ada di chattingan. Loh, ini kok ke chattingan? Nggak ada hubungan chatting. Chatting itu ada di gua. Chattingan itu ada di gua. Itu yang akan gua uji nanti ke dia. Nah, mudah-mudahan dia sehat gitu. Nah, tapi kan dia umur 64. Suka begadang. Kemudian sudah dipasang 3 ring di jantung. Ya, kalau Hotman sudah memang nggak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Gitu. Ya sudah, datang aja ke majelis. Majelis udah leh, gua nggak usah lagi selesai urusan. Udah, kita maafin. Saya tidak senang ya, ingat ya, saya masih ingat. Meninggal sahabat saya Alvin Lim bulan lalu. Ya, saya sedih, saya prihatin. Saya pernah ribut sama Alvin Lim, pernah banget. Ketika saya berada di kasus Vina Eki bela polisi, dia hantam saya. Tapi saya telepon, saudaraku, oh ya begini kita, dia meninggal, saya sedih, saya datang. Tapi Hotman memposting di Instagram dia, sisa musuh. Gila nggak? Sisa musuh tinggal gua, katanya saya, Rasman. Bayangin. Nah sekarang, saya udah bilang akan muncul Alvin Lim baru, akan muncul Rasman baru lah. Sekarang muncul Firdaus. Ya terlepas dari kontroversi Firdaus, tapi Firdaus itu juga anaknya cerdas. Nah kemudian, tentang Firdaus, ya saya klarifikasi. Firdaus dia fokus menangani Parvi, karena dia calon ketua umum Persatuan Artis Film Republik Indonesia atau seluruh Indonesia. Dia fokus ke sana. Di kasus ini biar dia concern, ini biar kami yang tangani. Jadi jangan ada sampai berita-berita di luaran seolah-olah ya Rasman memecat, ini enggak ada. Kami solid. Tapi dalam penanganan perkara ini kita minta agar Adinda Firdaus fokus di Parvi dan fokus di laporan dari Bapak Ketua PN Jakarta Utara di Bareskrim. Itu saja komentar saya. Ya. Silakan. Halo? Ya bang, terkait Nikita Mirzani jadi tersangka bang, gimana bang? Enggak, beres dulu nih. Hotman beres enggak? Urusan Hotman clear? Clear bang, clear. Clear, oke. Clear bang, clear, ya. Oke. Sekarang masuk urusan Iya, Hotman. Bang. Urusan Nomor Nikita dua, Bang. Mirzani. Iya, Oke. Tanya apa? Bang. Nikita Mirzani. Nanya apa? Nikita Mirzani gimana bang? Emang kenapa Nikita Mirzani? Tanya dong, mau nanya apa kalian sama Nikita Mirzani? Iya bang. Mau nanya apa tentang Nikita Mirzani? Bang, terkait kemarin kan ada Bang Rahmat ngomong katanya mau ada laporan satu lagi buat Kaniki, mungkin tanggapannya gimana? Pas di PN. Begini, bukan buat laporan baru satu lagi. Laporan saya terhadap Nikita Mirzani itu sudah 2 di Polres Jakarta Selatan. 1 laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani kepada saya melalui undang-undang elektronik. Nyebut-nyebut saya kura-kura ninja, nyebut-nyebut saya si biadab, terus nyebut-nyebut saya bau lambung, nyebut-nyebut saya kodok, bodok, dan lain-lain. Itu sudah diproses dan dia sudah diperiksa. Nah, adapun penganiayaan yang saya alami ketika saya membantu anaknya Loli dan Loli sekarang bareng dia, ya itu lanjut dan dia sudah dipanggil pertama. Nah, panggilan kedua sudah dilayangkan. Nah, kalau dia tidak datang akan gelar itu nanti proses naik sidik. Tapi saya sampaikan kepada kalian, saya tidak boleh menjamin karena Allah yang mau menjamin. Tapi saya pastikan 99% anak ini tersangka dan akan sampai di pengadilan dan akan masuk putusan pengadilan. Itu sikap saya. Jadi laporan saya terhadap dia 2, laporan Pak Umar Bajide juga, bapaknya Fadel, itu juga jalan. Itu juga jalan. Nah, jadi poin-poin ini semuanya nanti akan
mengkerucut kepada apa yang disebut dengan efek jera. Kan target kita tidak, saya tidak dendam dengan Nikita Mirzani. Saya hanya memberi kepada dia efek jera agar kalau bicara itu jangan suka-suka, jangan menghina orang, jangan mencaci maki. Saya minta, ya kalau lu benci sama gua, lu jangan serang pribadi gua dong. Kita bicara pada pokok perkara saja. Kan begitu. Nah, Dr. Reza Gladys, laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ya karena ancaman hukumnya 20 tahun, kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya. Dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025. Ya, dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Tapi saya minta kepada semua orang-orang yang berbeda pendapat dengan NM, apakah adik saya Fitri Sauteru, apakah adik saya... Ya, saya pikir sikap saya prihatin dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani hari ini. Begitu. Berarti yakin Bang, ibaratnya dengan tuduhan yang ibaratnya dugaan yang Abang laporkan gitu, laporan Pak Umar juga meyakinkan untuk Kaniki juga diusut di penjara juga, apa gimana Bang? Lah ya, kalau nggak yakin kan ngapain dilapor? Kan dalam teori hukum sudah saya sebutkan tadi. Siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, saya laporkan dia pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik. Bayangin ya, persoalan gua dengan Hotman, itu gara-gara si perempuan itu Iklim Hakim. Itu aja masalah surat kuasa dan pengakuan. Padahal dia preskon bareng gua. Dia ada di samping. Dia bilang nggak ada kuasa sampai akhirnya disidangkan gitu. Lah, Nikita ke saya, ke gua ini gila kalimatnya. Jadi, kalau ini bisa jadi tersangka dan menjadi terdakwa, ya, kenapa dia tidak? Nah, persoalan dengan saya, apakah saya bebas atau tidak, itu tergantung saya berjuang di pengadilan. Kalau NM, ya tergantung pengacara dia. Tapi karena ini telak, ya saya yakin, ya saya nggak boleh jamin, ya dia masuk. Untuk Pak Umar Bajide juga. Tapi yang paling telak itu persoalan penganiayaan di dahi saya. Dan itu visumnya sudah, dan dokternya sudah diperiksa. Hasil visumnya juga sudah datang. Nah, maksud saya nggak benci kepada NM, dan saya tidak bangga dia di penjara, tidak. Cuma kalau dia ditahan, saya yakin cuap-cuap di media itu nggak lagi terjadi gitu. Jadi nggak selalu banyak, tidak lagi menambah musuh gitu. Tidak menambah musuh yang setiap hari itu nanti bisa menimbulkan polemik baru gitu. Jadi saya kasihan di Nikitanya gitu. Karena besok dia misalnya lepas kontrol lagi, terus jadi amarah, orang jadi benci, kan kasihan dia aja. Itu doang, nggak ada yang lain. Jadi kalau saya ya prihatin, dan ada banyak laporan lagi sih sebetulnya tentang NM ini. Bukan dari saya, bukan dari Reza saja, ada yang lain juga. Nah, jadi ini kan akhirnya kan nanti dia berlapis-lapis, ntar keluar yang ini, masuk lagi kasus yang ini ya masuk lagi. Nah, yang saya kan selalu sesalkan kemarin, kok dia punya pengacara, Fahmi tidak mengingatkan kliennya gitu. Saya di mana-mana mengingatkan klien. Kamu jangan ngomong begitu ya, ntar nanti berisiko loh buat kamu. Begitu. Kok yang kejadian di dia ini dibiarin gitu. Jadi kalau menurut saya kasihan NM-nya gitu, karena pengacara sendiri gimana Bang? begini, saya mohon maaf ini, kamu kan teman saya, tolonglah ya, kalau intens narasinya diperbaiki ya, minta tolong ya. Kalau membangun narasi jangan gue tersudut dong, kan harus fair ya, kayak cumi-cumi, kayak nipnot gitu ya, yang lain-lain lah. Begini, Ya. saya sudah dengar
tadi saya dikirimin video tentang pernyataan Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Beliau teman baik saya. Nah, bahkan di situ ada pembicaraan yang menarik. Beliau juga meminta agar, kalau saya nggak salah ya, agar dokter detektif atau doktif yang selalu mereview-review karena dia menggunakan apa namanya ya, tameng gitu ya, topeng gitu, minta juga diperiksa. Saya pikir memang begini ya, Dr. Reza Gladys, dia membawa persoalan dia di bidang kesehatan, khususnya skincare, ke komisi yang bersangkutan di DPR RI itu tepat. Tapi menyangkut tentang penegakan hukum, itu adanya di aparat penegak hukum, namanya APH. Aparat penegak hukum dalam konteks lapor-melapor, atau minta atensi, dan atau minta dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum, apakah kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain. Dan atau minta agar dilakukan supervisi, itu ranahnya di Komisi 3 DPR RI. Nah, tetapi komisi-komisi lain di luar Komisi 3 DPR RI, dia dapat memberikan informasi dan atau dia melakukan komunikasi dengan pihak Komisi 3. Nah, misalnya BP POM. Aku udah paham yang kalian bilang itu. Jadi, itu bidang komisi siapa? Misalnya kemarin ada komentar dari Uya-Kuya, ada Ferel. Jadi ada juga si Nafa Urbah ya. Nah, jadi masalah skincare ini, saya ini kan pengacara para pemilik skincare. Kalian tahu, itu saya pegang dulu 90%. Reza Gladys itu mantan klien saya, itu tuh gara-gara difitnah-fitnah. Cabut kuasa itu saya duga gara-gara Hotman. Makanya saya minta, kalau kaitan dengan Nikita Mirzani, tersangka, kemudian juga terkait dengan Mail, kalau diduga terlibat Dr. Oki, saya minta Oki juga proses. Oki juga harus diproses. Nah, jadi urusan persoalan skincare ini, minta aparat penegak hukum, saya setuju. Jadi misalnya komisi yang menangani bidang BPOM, itu memang mereka sifatnya rekomendasi. Jadi DPR RI itu tidak punya kewenangan. Kamu dengar ya, saya ini DPRD 2 periode. Fungsinya sama. DPR RI itu punya kewenangan pada fungsi monitoring, ya, kemudian supervisi, dan kemudian budgeting. Controlling, budgeting, legislasi. Sedangkan fungsi eksekutorial itu adanya di kepolisian. Mereka yang mengeksekusi untuk misalnya menerima laporan. Nah, jadi saya meminta Dr. Reza Gladys, kalau dia merasa masih ada yang perlu dilaporkan dan minta diatensi oleh DPR RI, datang ke Komisi 3. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau saya melihat begini, sejak ribut urusan klinik kecantikan ini, saya pernah berdiskusi dengan Dr. Tompi, itu teman baik saya. Bahkan saya pernah post di Instagram saya statement dari Dr. Tompi. Nah, jadi sejatinya urusan klinik kecantikan ini, kalau dia tidak benar-benar digunakan dengan benar, jangan sampai ada di situ hidroquinon, merkuri, ya. Kalau itu salah, itu bisa menjadi cancer, berbahaya. Nah, sejak ribut-ribut ini, semua pemilik kecantikan kelihatannya drop. Tapi satu yang saya mau buka, para pemilik kecantikan ini, saya minta, jangan Anda itu money oriented. Jangan orientasinya ke uang. Pemilik kecantikan, gue punya cabang sekian, kekayaan gue sekian, beli rumah sekian. Lah, kalau ada satu masalah pasien, ini harus selesaikan. Nah, bayangin para pemilik kecantikan saling hujat. Yang ini jual ini apa namanya itu biru gitu ya. Kemudian yang ini ada hidroquinon, yang ini ada merkuri. Lah, ini bahaya.
Nah, jadi menurut saya BP POM itu harus turun dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, kepolisian. Nah, limbahnya tuh periksa tuh. Dokter-dokter yang berpraktek itu ada tidak di situ izin dia untuk berpraktek. Nah, sebab saya duga dulu ada yang tidak dapat izin tapi dia berpraktek di situ. Bayangkan kalau ada satu saja dia salah atau malpraktek, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi menurut saya supaya BP POM, aparat penegak hukum menegakkan semuanya, termasuk limbah dari klinik itu dibuang kemana? Nah, dan kalau misalnya kejadian disuntik misalnya, ya, katakanlah itu misalnya kromosom. Orang kan hobi kromosom, oh gua disuntik nih biar bening. Itu menurut dokter Tompi, itu disuntik itu bening itu bukan karena jadi putih. Karena ada campurannya di dalam. Dan kalau campuran itu racikannya tidak benar-benar steril, dia berimplikasi berakibat pada penyakit. Bahkan bisa kanker. Ini berbahaya. Karena itu, menurut saya, tidak saja dilaporkan ke pihak penegak hukum, tapi juga harus di-cross check kebenarannya bahwa semua produk kecantikan itu, krim kah, kromosom kah, atau apapun namanya, itu harus benar-benar steril. Nah, jadi dia harus paralel, penegakan hukumnya jalan, dan seluruh klinik kecantikan dilakukan evaluasi totalitas untuk memastikan bahwa semua produk yang mereka jual itu legal secara kesehatan, tidak mengandung unsur yang berbahaya. Begitu. Ya, Bang, artinya Bang setuju ya bahwa pengusaha skincare yang nakal-nakal ini bisa diberantas gitu ya Bang? iya. Kan sekarang sudah di depan mata. Coba Anda lihat. Dokter detektif bilang si A itu ada mengandung kimia, itulah yang namanya merkuri atau hidroquinon. Terus dokter Richard juga, saya review, oh ini mengandung ini. Lah, apa nggak berbahaya? Kita nggak boleh lihat yang hari ini. Bagaimana dengan produk yang kemarin yang dijual, yang dipakai orang gitu loh. Yang orang sudah beli mahal-mahal, kalian jangan lupa ya. Untuk suntik kromosom saja itu bisa 5-6 juta, bahkan 15 juta. Saya tahu satu orang yang akan melakukan treatment kesehatan bisa sampai 30 juta. Dia punya laser muka, kromosom, krim, malam, siang. Itu semua. Bayangkan kalau itu sudah direview, lalu kemudian ada implikasi negatif dari produk itu. Siapa yang bertanggung jawab dengan orang yang menggunakan itu? Jadi nggak boleh dilihat dong yang hari ini. Harus dilihat tahun berapa ini klinik kecantikan berdiri. Bedings klinik miliknya Oki misalnya. Cek, tahun berapa lu berdiri? Produk, lihat. Lihat di situ limbah, lihat produknya. Itu kan diributkan, ada etiket biru. Heni Sagara misalnya, cek. Lah, sekarang mereka saling hujat. Tapi dokter Richard itu membeli produk kecantikan itu, krim itu dan atau apapun namanya banyak di pabriknya si Heni. Richard juga. Nah, Heni ini klien saya. Richard ini klien saya. Oki klien saya. Reza Gladys klien saya. Benar ini dulu berantem. Nah, sekarang mereka saling hujat. Pertanyaannya, kalau mereka saling hujat terkait produk yang mereka jual, sementara orang sudah pakai masuk ke tubuh orang, siapa yang bertanggung jawab dengan ini semua? Nggak bisa, bos. Makanya harus dilakukan menurut saya audit totalitas, audit forensik. Ini harus dilakukan. Makanya orang harus hati-hati sekarang. Ya, lihat tuh, MS Glow dia tenang aja. Apakah MS Glow sudah jamin 100%? Kita nggak tahu juga. Saya sekarang tidak punya kepentingan apapun, tidak ada vested interest di sini. Bagi saya klinik kecantikan harus benar-benar steril. Mereka menjual produk yang benar-benar baik untuk digunakan oleh para orang-orang yang ingin mempercantik dirinya. Gitu. Jangan besok berujung pada kanker atau mungkin berakibat lain yang itu merugikan. Makanya
sudah ribut begini, PP POM itu mesti punya taring. Jangan tidak langsung melakukan eksekusi. Saya pernah mendampingi salah satu pemilik kecantikan di Bandung. Itu didatangi BP POM, kemudian di BAP saya dampingi. Mereka punya fungsi. Tapi kita kan khawatir, jangan-jangan besok ada dugaan misalnya ya, saya nggak menuduh, kong kali kong. Jadi ini kalau ini sudah jadi viral, kita jangan bangga melihat perseteruan Sela Saukia, dia grupnya dengan ini. Kemudian Oki grupnya ini, Doktif grupnya ini. Lah yang punya grup ini semuanya menjual krim, Bos. Menjual produk kecantikan, Bos. Nah pertanyaannya kalau ini menimbulkan penyakit buat pemakai, siapa yang bertanggung jawab? Sesama dokter saling hujat. Aku tanya kamu, gimana menurut kamu itu? Coba. Kamu wartawan, ada 10 sekarang berantem. Berita kamu tuh nggak benar. Oh iya, kamu juga nggak benar. Lah, kalau gitu yang benar yang mana? Iya dong. Jadi yang diuntungkan sekarang orang nggak ribut. Misalnya MS Golo, dia nggak ikutan ribut. RH, dia nggak ikutan grup. Z, dia nggak ikutan grup apa ribut. Ya, tapi pertanyaannya, apakah seluruh klinik kecantikan sudah melakukan standar operasional sesuai dengan aturan hukum yang ada? Ketika mereka membuat klinik skincare, maka harus ada aturan yang mengikat untuk itu. Itu yang perlu dipahami. Begitu. Bang Rasman, berarti kembali ke Nikmir yang sekarang menjadi tersangka. Betul nggak sih dia Polda udah mengambil keputusan padahal dia belum pemanggilan tapi sudah dijadikan tersangka. Menurut kacamata hukum seperti apa sih Bang Rasman? Gak ada, itu kan udah pasti dia diperiksa dulu saksi, kemudian naik CD, baru kemudian tersangka. Nggak pernah itu yang namanya belum diperiksa terus jadi tersangka, nggak pernah. Tapi kan tidak diinfo ke media. Pastilah melalui itu semua, itu kan bisa lihat Fadel. Makanya saya bilang di awal, jangan coba-coba loncat-loncat. Fadel kalau dia tidak ada fakta yang kuat melibatkan dia melakukan persetubuhan anak di bawah umur dan atau mengetahui yang namanya aborsi dan atau menyuruh aborsi saudara Loli, saya bilang kalau itu buktinya kuat tersangka, gue nggak keberatan, tahan, gue nggak keberatan. Tapi kalau keterangan itu ternyata tidak utuh dan ada dugaan ketidakseimbangan informasi, maka mungkin kami akan mengambil laporan, misalnya melaporkan ke pihak berwajib. Karena keluarga Fadel melihat bahwa ada situasi yang tidak normal di dalam di dalam keterangan yang disampaikan oleh Loli. Itu kecurigaan dari kami selaku tim hukum. Dan keluarga Fadel sudah bilang, mereka bilang, Om Rasman, kalau begitu kita laporin juga dong Lolinya. Kalau memang dia melakukan aborsi tanggal 9 Mei, kemudian dia video call dengan Fadel, kemudian dia makan obat, lalu kemudian dia gugur kandungannya. Nah, pertanyaannya, kalau dia di bawah umur, kemudian dia melakukan aborsi, dia bisa kena pidana nggak? Bisa dong. Nah, itu yang sedang kita rumuskan sekarang. Mungkin saya pulang dari Medan, kita buat laporan. Kayaknya begitu deh. Kita akan buat laporan. Berarti dalam waktu dekat ya Bang, ingin melaporkan Bang. Iya. Dalam waktu dekat, tadi saya sudah komunikasi dengan tim, kelihatannya dalam waktu dekat kita buat laporan polisi untuk Loli. Sekali lagi, Ananda Loli, aku nih ommu, aku bukan benci sama kamu, cuma om kecewa kenapa kamu terlalu cepat berubah. Karena kemarin kamu cerita sama om bahwa kamu tuh benci banget sama Nikmir, jangankan sebut nama kamu nggak sebut, jangankan kamu sebut mama atau Ami, sebut nama aja kamu benci, gitu kan? Tiba-tiba kamu berubah kan? Saya tidak pernah membenar perilaku yang melanggar hukum oleh Fadel, itu titik, sampai di situ titik, nggak ada koma-koma. Tapi saya juga tidak membenarkan kalau ada keterangan yang direkayasa. Nah, pasca tersangkanya saudara Nikita Mirzani dan atau nanti kalau ternyata dia ditahan setelah dia diperiksa tanggal 3 Maret, karena infonya begitu tadi saya lihat dikirim teman-teman. Jadi saya berharap supaya Ananda Loli, ya ingat di kata-kata Om Loli,
Tolong kamu berkata jujur. Keterangan kamu yang kuat kepada Om itu ternyata hari ini berbeda dan akhirnya Fadel masuk penjara. Saya udah ngomong, kalau faktanya kuat, dasarnya kuat, jangankan bela Fadel, gua mundur sama tim. Tapi sekarang kami bingung gitu, kenapa kok keterangannya berubah terlalu cepat gitu. Terus kita telah secara hukum, dia minum pil, dia bilang dia hamil 9 Mei, video callan dengan Fadel, ya kita mesti cek. Harus ada dong bukti audit forensik bahwa pada saat itu ada video call, chattingannya mana, obat yang dia makan apa, dan kalau dia memang betul melakukan aborsi atau menggugurkan, maka dia harus terkena tindak pidana, walaupun dia di bawah umur. Begitu. Tapi Bang, begini. saat Rahmat ditemui di Polres waktu itu Bang, dia bilang gitu, bilang ke media kalau tidak begitu percaya dengan Fadel, lebih ke statementnya tuh 50-50 mengingat gaya pacarannya Fadel di Jakarta Bang. Mungkin tanggapannya gimana? Iya, Rahmat itu bicarakan atas perintah saya. Ya memang, saya bilang, Mat, sekarang dulu kan saya bilang sama kalian, kepercayaan Bang Rasmat dengan Fadel gimana? Saya jawab di 50-50 kan. Begitu saya dapat informasi dari UK, United Kingdom, Inggris, Ibu Juliana Fernandez, terus Eda atau Mama Eda juga, telepon, saya lagi di Kuala Lumpur, Malaysia, saya jadikan saksi. Menguatkan bahwa tidak terjadi yang namanya perbuatan cabul anak di bawah umur atau persetubuhan dan aborsi. Nah, ditambah lagi Loli lari dari safe house. Nyari saya. Saya bawa ke Polres. Sampai di situ Nikita Mirzani marah-marah, dia pukul kepala saya. Kemudian saya buat di tempat yang baik, dapat di rumah sakit Polri, VVIP. 8 hari 8 malam. Tiba-tiba dia dibawa ke satu yayasan, sebulan kemudian dia berubah. Lah ini yang jadi pertanyaan kami, ada apa gitu. Kenapa kok secepat itu berubah? Nah, jadi keterangan Loli, keterangan Fadel ya. Dengan saya bilang sama kamu ya, saya jelaskan kemarin. Ketika penyidik akan menetapkan dia tersangka setelah gelar, itu orang tuh ragu. Maksudnya ragu itu mereka duduk di sudut, aku di depan ini diam. Aku lihatin orang ini kok, ya mungkin mereka segan ya ngomong ke saya atau apa, takut saya marah. Saya datangi, kalian kenapa kumpul-kumpul di sini? Bukanin, ngomongin aja. Kalau kalian sudah gelar dan dia tersangka, umum kasih tahu gua, jangan diam aja. Ini nunggu-nunggu di sini lama-lama. Ini sudah malam, saya bilang. Dan kalau memang mau ditahan, bilang ke saya. Biar saya ngomong sama Fadel sama keluarganya, itu bapaknya nunggu di luar. Begitu. Oh, maaf Bang, iya benar Bang, sudah gelar kan. Ya udah, saya panggil Fadel, sini. Fadel, panggil bapaknya, panggil kakaknya, ada Rahmat semua. Saya bilang, sini kamu. Fadel, gua tanya, kamu serius? Jangan bohong. Ya Om, kamu benar tidak melakukan persetubuhan 10 kali? Pengakuan Loli loh. Gak ada Om. Sumpah Om. Enggak, aku mau tanya. Benar nggak? Enggak Om. Benar kamu tidak melakukan? Tidak, kamu siap. Terus benar tidak kamu menyuruh dia untuk aborsi? Tanggal 9 Mei 2024. Dia masuk Maret ya. Loli itu datang dari UK 3 Maret 2024. Nah, Maret, April, Mei. Ya, 3 Maret, kemudian 3 April, start bulan. 3 Mei, ya, kemudian Maret, April, Mei. Berarti 2 bulan. 9 Mei, dia hamil. Hamil, kalau dilihat dari kedatangan dia, 3 Maret. Katakanlah 3 Maret itu, mohon maaf ini, diduga mereka melakukan hubungan badan. Berarti Maret, 3 Maret, kemudian 3 April. Harusnya dia nggak menstruasi lagi 3 Maret itu, 3 April. 3 April 3 mens, berarti tidak lagi mens, artinya dia sudah hamil. Nah, kalau kita hitung 9 Mei, maka 2 bulan. Paling kuat dia 2 bulan hamil. Kalau 2 bulan, nggak mungkin kelihatan perutnya gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan postingan Instagram yang menggambarkan Loli seolah-olah perutnya membesar, kemudian mengecil, kan itu yang disampaikan oleh NM kan dengan Simail, dengan Siolo juga. Nah, jadi ini keterangannya itu
menggambarkan bahwa seolah-olah perutnya sudah besar. Lah, anak saya dokter. Saya tanya, gimana? Nggak mungkin, dan anak saya 8. Mana ada sih orang 2 bulan perutnya gede? Nggak ada. Nggak ada. Walaupun perempuan itu kurus. Kurus, kecil, itu nggak ada. Nah, setahu saya begitu. Kalau dia hamil, 5 bulan, 4 bulan lah, paling tidak itu baru kelihatan. Tapi kalau 2 bulan, saya pastikan itu masih darah. Jadi kalau itu dia mengatakan hamil ada kelihatan membesar, itu nggak mungkin. Sebentar, nggak mungkin. Terus kalau dia pakai pil, terus dia gugur, dengan katanya kan dimakan pil, sambil video call dengan Fadel, terus kasih Sprite. Nah, kalau itu dia lakukan, maka Loli terkena tindak pidana. Makanya Loli, saya minta kamu ngomong sama Om jujur. Karena saya nggak bisa tahan. Kalau keluarga Fadel minta laporin, ya gua harus dukung dong laporan. Kan kasihan. Nanti Fadel di penjara. NM di penjara. Nanti Loli juga di penjara. Kan? Terus kalian dapat apa? Dari awal aku udah ngomong. Udah NM kamu setujui aja. Jodohin mereka nikahin. Kan dari dulu aku ngomong begitu. Sekarang lihat tuh. Muncul masalah di mana-mana kan. Kasihan kan? Itu yang saya jaga gitu loh. Terus ngomong apa kamu tadi? Bang, berarti tanggal 3 Maret besok Nikmir pas pakai baju oranye dan ditahan ya, karena kan udah memenuhi Kamu panggilan, ini terus jangan sudah ngadu domba. bukti-bukti udah terkumpul dari Jangan ngadu Polda. domba gua dong. Ini pakar-pakar di belakang gua nih, mak-mak semua Ya ini. kan, Sekarang saya tanya kamu, coba saya tanya, ini ada Kak Upi nih, ada Kak Dewi nih. Orang 2 bulan, nampak nggak perutnya besar? Enggak kan? Ya Kak Dewi, ini orang Ciganjur nih. Nah, nggak ada, ini juga niat nih, nggak ada. Nah, perkara dia pakai baju oren, tidak pakai baju oren, ya itu kan bukan kewenangan saya. Jangan dong, saya udah bilang tadi, saya tidak setuju dan tidak pernah ingin mendendam sama orang sehingga dia masuk penjara. Tapi kalau itu polisi mengambil sikap, itu menjadi hak subjektivitas penyidik. Itu bahasa hukumnya. Hak subjektivitas penyidik. Seseorang ditahan, ancaman hukuman di atas 5 tahun dapat ditahan. 1. Berdasarkan subjektivitas penyidik. Diduga akan mengulangi perbuatan, melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Kalau 3 ini, penyidik menganggap ini bisa dilanggar salah satu poin 3 ini oleh si tersangka, maka dapat ditahan. Kalau dapat ditahan, artinya pakai baju oranye. Nah, saya ditanya, saya senang dia ditahan? Tidak. Saya berharap kalau dia ditahan, bisa mengurangi sedikit perang di media sosial. Lu lihat tuh, bagaimana Fitri tiap hari ngantam, NM ngantam, ini dulu. Aku aja laki-laki puyeng. Makanya saya berharap kalau dengan dia di dalam akan berkurang. Karena Loli pernah ngomong ke saya bahwa Om, waktu Nikmir di penjara di Banten, di Serang, kami itu adem di rumah Om. Itu kata dia. Nah, itu kata Loli loh, bukan kata saya. Tapi sekali lagi, mohon maaf, apapun yang terjadi dengan posisi NM saat ini, tidak sedikit pun membuat saya senang dan bahagia. Tidak. Sama sekali tidak. Ya, oke ya, cukup ya. Aku di rumah mertua nih, terakhir kena marah nih, kena usir aku nanti. Support Nikmir buat Niki, supportnya Bang, gimana Bang? Ada kata-kata mau sampaikan buat Nikmir Bang, supaya kuat semangat gitu buat 3 Maret besok dari Abang. Iya, Kata-kata Nikmir, semangat. begini, adikku Nikmir. Itulah yang selalu saya lihat dari awal. Kamu ini punya pengacara, tapi pengacara kamu kayaknya kurang berperan dalam memberikan advice atau advice hukum ke kamu. Sehingga kamu itu offside terus, offside. Bayangin di saya aja 2 laporannya. Pak Umar tambah 1, 3. Laporan dari lain-lain lagi. Saya dengar laporan untuk NM itu ada 7. Di luar Reza Gladys, 7. Ya, bayangin tuh, 7 lagi nyusul gitu. Yang pasti laporan saya.
Saya bisa maafkan dalam pengertian secara manusiawi. Tapi anak saya nggak terima, istri saya nggak terima. Gimana? Nggak mau dong ya, apalagi dokter Rizka, dokter Anggi, nggak mau. Nah ini saya umumin ya, besok anak saya, Anggita, hari Sabtu dia ujian kompetensi. Insya Allah lulus, selesai, dia cum laude, resmi, dan akan masuk, selesai kuasnya besok, dia akan masuk internship. Dokter Rizka, bulan 5 selesai, masuk spesialis. Kira-kira begitu. Maksud saya bukan pamer-pameran, tidak. Saya selalu diskusi dengan anak saya yang dokter ini terkait dengan aborsi dan lain-lain. Nah kalau Nikmir, dia besok pakai baju oranye atau tidak, saya tidak punya kewenangan. Karena itu ada di ranah penyidik. Cuma nasihat saya, Nikmir, tolonglah kurangi, jangan lagi serang kiri kanan. Lihat, aku ini abang kamu. Kalau marah kita marah, saya marah-marah. Sampai di Mahkamah Agung, sampai di pengadilan. Tapi kita tetap kontrol, bukan unkontrol. Nah setelah itu, saya patuh pada organisasi saya. Organisasi Prajurit 1 panggil saya, kemudian kita di sidang etik, dinyatakan, sudah kamu ditegur keras, Pak Rasman kami perintahkan minta maaf. Ya aku nurut. Jadi kita nggak boleh berpikir sendiri, bekerja sendiri, nanti salah sendiri. Gunanya penasihat hukum itu di situ. Makanya saya katakan dalam satu perbuatan. Nah, kecenderungan orang berpikir, selalu saya sebut lex neminem sigit in impossibilia. Bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan kamu paksakan dia melakukan perbuatan itu. Karena prinsip hukum kita jelas. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kan berat itu kan, jadi jangan salah hukum gitu. Makanya saya ini melawan sama Hotman. Karena saya tidak menerima kalau gua nggak salah, jangan hukum. Karena filosofi hukum jelas, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Paham ya? Jadi itu nasihat saya, Nikmir, kurangi, dengarin. Dengarin pendapat-pendapat hukum. Saya udah bilang dari awal, ini orang offside, ini orang offside. Nah, jadi barangkali itu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kalau ada 2-3 pertanyaan, nanti kita lanjut 2 hari lagi. Apalagi aku. Terima kasih banyak, Bang. Satu lagi, Bang. Hah? Satu lagi, Bang. Dari mana nih? Desya dari Grid ID, Bang. Ah, great. Iya, Bang. Yang tadi Abang bilang yang soal Laura 9 Mei, aborsi dan segala macam, itu kan keterangan barunya Laura ya, Bang? Iya, Untuk betul. penegasan itu keterangan barunya Laura di penyidik ya? Iya, betul. Kalau Keterangan untuk, Laura itu, dengarin. untuk Keterangan Laura itu di penyidik, dia memberitahu mereka berhubungan badan 10 kali. Kemudian 9 Mei dia hamil. Kemudian dia telepon Fadel. Fadel bilang, oke, jangan tahu ya keluarga. Fadel kan nggak tahu, dia nggak mau kasih tahu sama papanya, sama kakaknya gitu ya, sama mamanya. Lalu mereka video callan, terus disuruh beli obat. Dimakan obat itu dicampur dengan Sprite. Katanya disitulah langsung terjadi aborsi. Itu pengakuan Loli. Nah pertanyaannya, ada 2 perbuatan. Yang namanya berhubungan intim dengan anak di bawah umur, yes. Ya, bahwa si laki-laki masuk, si perempuan tidak. Urusan berhubungan badan, tapi urusan aborsi, perbuatan pidana melekat pada pelakunya. Karena nggak mungkin yang aborsi si Fadel, dia laki-laki. Emang yang hamil si Fadel apa si Loli? Kan Loli. Kalau Loli yang hamil, maka dia yang melakukan perbuatan itu dia kena. Itu. Rumus hukumnya begitu. Bang, Nah, tapi Bang, Loli, yang mau melaporkan Laura soal aborsi itu Fadelnya sendiri atau keluarganya, Bang? Fadel, Atau mungkin Fadel keluarga udah ngomong, dan Fadel, bertabrakan gitu. Bintang, Martin, Pak Umar. Saya saja yang belum ini, saya saja yang belum, gimana ya, saya berpikir udah deh kita coba hold dulu lah, saya bilang sama Rahmat kan. Tapi kelihatannya makin ke sini, ya sudah nanti di Jakarta, pulang dari sini saya diskusi sama keluarga, ntar kita buat laporan aja, biar berproses hukum aja lah.
Mudah-mudahan dengan ini nanti Loli bisa terus terang. Kita kan bingung juga. Loli ini cerita, kamu ada nggak Amir? Enggak. Kamu ada nggak melakukan hubungan? Enggak Om, sumpah demi Allah Om. Jadi kan kita bingung. Sementara ini nanti sidangnya tertutup, karena ini anak di bawah umur kan? Begitu. Bang, dikit aja Bang, dikit. Artinya kan pihak Abang mau melaporkan Laura atas dugaan aborsi yang terbaru berdasarkan keterangan baru Laura. Tapi bukannya itu menjadi bumerang Bang untuk Fadel. Soalnya kan tadi katanya kan Laura disuruh aborsinya oleh Fadel. Loh, Apa gimana? kita kan tidak bilang. Fadel itu mengatakan tidak pernah bertelepon urusan aborsi. Itu clear ketika dia diperiksa. Tidak pernah tahu bahwa Loli itu aborsi. Keterangan Loli kan. Nah, sekarang saya katakan, anggaplah dulu Fadel tahu. Oke? Ancaman hukuman aborsi 4 tahun. Ancaman hukuman bersetubuh anak di bawah umur 15 tahun. Berarti kalau dia akumulasi 19 tahun. Taruhlah dihukum akumulasi 19 tahun kurang 2/3. Berarti jatuhnya 15 tahun. Kan begitu, gampang aja rumusnya. Nah, pertanyaannya, kalau Fadel tahu, kemudian membenarkan perbuatan itu, tetap juga Loli kena. Cuma hukuman Fadel nambah. Sedangkan kalau Loli melakukan sendiri tanpa setahu Fadel, Lolinya tetap masuk 4 tahun. Clear. Oke? Cukup ya? Cukup Bang, makasih. Cukup ya, terima kasih banyak. Tolong narasinya diatur ya. Ya, terima